Shalom, selamat pagi keluarga Saat Teduh. Mari kita satukan hati untuk memulai Saat Teduh ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam tadi kami sudah boleh beristirahat dalam pelukan kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami boleh kembali menghirup nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikir, kami ucap, semuanya itu yang berkenan di hati-Mu saja Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda-Mu. Ketahuilah, Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat sayang kepada kita semua yang hadir di sini. Bapa yang sangat mencintai kita. Mari teman-teman kita siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita peluk Bapa yang tak berkelihatan itu, Bapa kami di dalam surga. Kita peluk Tuhan yang menggendong kita. Dia sedang menunggu kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan karena pagi hari ini Dia telah bangunkan kita, sebab Dia Bapa yang begitu baik. Tiada pernah kasih-Nya berkekurangan untuk hidup kita, berkat-Nya selalu baru dan tidak pernah terlambat. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan syukur kita pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, tidak ada habisnya kasih dan rahmat-Mu di sepanjang hidup kami. Ketika kami membutuhkan Engkau, ketika kami jatuh, tidak pernah terlambat Engkau menolong kami, dan pertolongan-Mu selalu baru. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Mari kita sama-sama melantunkan kembali, Bapa Engkau sungguh baik.
Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, hingga saat ini di sepanjang hidup kami selalu merasakan kebaikan-Mu. Apapun kesalahan kami, apapun permohonan kami selalu minta tolong hanya kepada-Mu ya Bapa, tidak pernah kepada yang lain, dan Engkau dengan sigap dan siap menolong kami. Hari ini ya Bapa, di hari yang baru ini, kami percaya Engkau limpahkan berkat-Mu yang baru juga untuk kami. Karena kesusahan kami yang kemarin cukup yang kemarin, dan hari ini kami tidak pernah ragu. Dan ketika kami susah, ketika kami sulit, kami percaya Engkau ada di samping kami dan menolong kami. Saat ini Bapa, kami mau Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menyala-nyala untuk memuji Engkau. Tambahkanlah Roh Kudus-Mu itu ya Bapa, berhembuslah di tempat ini kepada kami para peserta saat teduh, agar kami dapat merasakan bahwa Engkau sungguh hadir, Engkau ada di dekat kami, mengalir di dalam hati kami. Karena Engkau kudus ya Bapa, Engkau punya kuasa di dalam diri kami. Mengalirlah ya Bapa, berhembuslah sekarang. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Dia.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Benar Tuhan, kami selalu merindukan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami selalu merindukan urapan-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin selalu terus ada di dekat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami dengan segala kerendahan hati memohon kepadamu. Kami ingin menyembah-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah dan bersama-sama kita berseru. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, oh, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami, urapilah
penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat Terima kasih Tuhan untuk saat yang teduh ini. Di saat yang teduh ini ya Tuhan, kami semua mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Di saat yang teduh ini ya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami mau memberikan waktu untuk hening sejenak untuk mendengarkan suara-Mu.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu yang hendak Engkau sampaikan melalui anak-Mu, Pak Andreas. Engkau urapi dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau penuhilah dia dengan hadirat-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang hendak Engkau sampaikan kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu. Shalom. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan renungan yang saya bisa bagi dari Injil Lukas, bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kita baca sama-sama. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengaku kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perikop ini berbicara mengenai Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membawa pertobatan dan Yesus membawa sukacita. Jadi renungan pada pagi hari ini adalah pertobatan yang membawa sukacita. Nah, kita lihat di ayat ke-24 dikatakan bahwa untuk apakah kamu ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari, atau melihat orang berpakaian yang halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja. Hidup itu selalu ada dalam rancangan Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Seringkali apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Kita bisa lihat hidup ini bukan dilihat dari senang-senangnya saja. Yang senang-senang belum tentu bahagia. Ada dua situasi yang berbeda. Kondisi di padang gurun dan kondisi dengan mewahnya di istana raja. Kita lebih mudah untuk berkata haleluya, kita mudah untuk berkata puji Tuhan ketika hidup kita berbahagia, ketika hidup kita sukacita, ketika hidup kita tidak terjadi apa-apa. Tapi apakah jika kita mengalami suasana padang gurun, suasana yang kering atau berada dalam lembah yang kelam, apakah kita masih tetap bisa berkata haleluya, puji Tuhan, masih kita bisa berkata, kita bersyukur, kita bisa mengandalkan Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup kita? Yang dialami oleh manusia ini tentu berbeda-beda, tetapi cara menyikapinya harus sama, yakni dengan kacamata iman. Dalam segala musim hidup kita, yang menjauhkan kita dari kasih Allah adalah perbuatan dosa. Allah tidak ingin kita menderita. Dan Allah telah menghadirkan Yohanes Pembaptis melalui karya pembaptisannya, karya keselamatan untuk menyatukan kembali kita manusia dengan Allah.
Melalui karya pembaptisan, Allah menyediakan ruang pertobatan. Hanya dengan hati yang bersungguh-sungguh untuk mau kembali pada Allah. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Allah sanggup merubah hatimu putih seperti salju. Dan melalui Yesus Tuhan kita, Putra Allah, telah menebus dosa-dosa kita lunas. Kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan Yesus kepada orang yang menderita sakit. 38 tahun dia sakit. Yang berada di kolam Bethesda. Yang tidak memiliki kesempatan untuk mengalami pemulihan. Namun pagi hari ini, Tuhan Yesus hadir melalui pertobatan. Agar kita memiliki kesempatan mengalami pemulihan dalam hidup. Semoga dengan melalui pertobatan membawa kita dalam hadirat Allah, supaya Allah bisa hadir dalam hidup kita. Dan pertobatan ini membawa sukacita Natal, sukacita yang lahir dari Allah. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita duduk diam. Bapa dalam surga, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua ini adalah perkataan-Mu untuk meneguhkan kami, untuk menguatkan kami Tuhan. Memang kami perlu pertobatan, supaya kami tidak jauh dari-Mu karena dosa-dosa yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Pandanglah kami saat ini, hati kami Tuhan. Kami lebih ingin bersungguh-sungguh untuk semakin dekat dengan Engkau. Dan kami percaya melalui kuasa Yesus, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Mari teman-teman terkasih, kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur atas santapan rohani yang kami terima pada pagi hari ini. Allah Bapa di surga, Engkau begitu mengasihi kami. Kau senantiasa mengampuni dosa kami ya Bapa. Bapa, biarlah hati yang baru, pikiran yang baru, yang boleh kami terima pada pagi hari ini Bapa. Kami dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga kami Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau menyambut kedatangan-Mu Bapa, kedatangan-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kasih, dengan saling mengasihi, saling mengampuni orang-orang di sekitar kami, terutama orang yang telah menyakiti kami. Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Bapa seperti Engkau, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih sayang terhadap hidup kami. Bapa, kami sudah selesai Bapa. Terima kasih atas pelayanan teman-teman yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Paulus dan Vila ya Bapak, yang senantiasa setia mendampingi kami. Biarlah kiranya rahmat-Mu senantiasa menyertai mereka, di dalam mereka membawa jiwa-jiwa untuk kembali kepadamu. Dan kami yang ada di sini Bapak, kami boleh berbuah banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita tutup, kita satukan doa kita pada pagi hari ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami,
apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto bersama.